kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, apa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan ini? Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan makna dan hak kewajiban warga negara. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, siswa-siswi mampu mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, bagaimana kalian mampu menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, adik-adik sekalian, inilah 4 tujuan pembelajaran yang ada di dalam materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Oke. Nah, menurut kalian, sama atau tidak maknanya HAM dengan konsep hak warga negara? Begitu juga dengan HAM dan konsep kewajiban warga negara. Sama atau tidak? Nah, selanjutnya, apa sebenarnya pengertian dari hak asasi manusia tersebut? Hak asasi manusia adalah, atau hak asasi adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia terlepas dari status kewarganegaraannya. Jadi hak asasi itu adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia terlepas dari status kewarganegaraannya. Sementara hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi itu adalah dua pengertian hak asasi dan juga hak warga negara. Nah, hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Nah, yang dimaksudkan dengan hak konstitusional itu adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Apa kewajiban kita sebagai warga negara? Tentu adik-adik sudah paham bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara pada materi-materi yang telah kalian dapatkan di kelas 11 dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah kewajiban warga negara berdasarkan undang-undang. Nah, sementara kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Coba lihat gambar ilustrasi yang ada di samping. Kalian analisis antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke. Ya. Hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat
dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi hak kalian sebagai pelajar atau siswa itu adalah hak untuk mendapatkan pengajaran atau hak untuk mendapatkan pendidikan diakibatkan dari sebuah kewajiban yang diberikan oleh seorang guru terhadap siswanya. Apa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila? Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dilanjutkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ini adalah peta konsep hubungan antara hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Kita mulai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ketuhanan yang Maha Esa ini, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan meyakini kepercayaannya serta beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Itu berarti negara memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menentukan agama sesuai dengan keyakinannya. Nah, kewajibannya apa? Nah, kewajiban akibat dari hak kita sebagai warga negara yaitu mengembangkan toleransi dan tidak memaksakan suatu agama serta kepercayaan kepada orang lain. Ini adalah hubungan antara hak dan kewajiban di dalam nilai sila pertama Pancasila. Lalu yang kedua, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Bahwa kita sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Negara memberikan jaminan kedudukan yang sama di depan hukum. Lalu kewajiban kita apa? Nah, kewajiban kita adalah bagaimana kita melakukan atau memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya, saling mencintai, tenggang rasa, tidak semena-mena, dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Hingga nanti antara hak dan kewajiban itu harus balance. Lalu yang ketiga, menjamin keberagaman yang terjadi kepada masyarakat di dalam nilai sila persatuan Indonesia. Nah, apa kewajiban kita di dalam nilai persatuan ini? Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tentu juga harus memiliki jiwa patriotisme, rasa nasionalisme, dan juga mengembangkan persatuan dalam kebinekaan. Lalu kita lanjut ke yang keempat, sila keempat, menjamin partisipasi politik yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, serta hak berpartisipasi di dalam pemilu. Ini berkaitan dengan kebebasan berpolitik. Kalau setiap orang punya hak untuk dipilih dan juga memilih. Nah, apa kewajiban kita? Maka kewajibannya adalah harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan juga memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Lalu yang kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi oleh pemanfaatannya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sementara kewajibannya adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum,
dan suka bekerja keras. Ini adalah hubungan antara hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Ya. Pasal 26 ayat 1 dan 2 itu mengatur tentang hak atas kewarganegaraan dan juga kewajiban warga negara adalah menghormati setiap hak orang lain. Pasal 27 ayat 1, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Lalu kewajibannya adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan perlindungan. Penghidupan yang layak bagi manusia. Kewajiban warga negaranya adalah mau berusaha dan bekerja keras serta ulet dalam bekerja. Sementara pasal 27-nya adalah hak warga negara itu adalah hak bela negara. Maka kewajibannya adalah tentu kita wajib membela negara. Pasal 28, kemerdekaan bersikap dan berkumpul. Kewajibannya adalah mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Pasal 29 ayat 1, kemerdekaan agama. Lalu kewajibannya adalah saling menghargai dan menghormati. Pasal 30 ayat 1 dan 2, yaitu hak kita ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Maka kewajiban kita adalah menghindari konflik yang dapat menimbulkan perpecahan. Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 3 mendapatkan pendidikan, haknya, maka kewajibannya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dan seterusnya. Pasal 32 ayat 1 dan 2 mengembangkan nilai-nilai budaya, maka kewajibannya adalah melestarikan budaya lokal. Pasal 33 ayat 1 sampai dengan 5, haknya adalah menjaminan atas usaha perekonomian dan kemakmuran. Kewajibannya kita harus mengedepankan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 1 sampai dengan 4, yaitu hak kita adalah mewujudkan keadilan, sementara kewajibannya adalah menggunakan segala fasilitas dan pelayanan publik dengan baik. Oke. Dari gambar-gambar tersebut tentu kalian bisa menganalisis apa sebenarnya maksud dari gambar-gambar yang ada ini. Mulai dari keberagaman beragama, lalu ada gambar foto Jokowi sedang menaiki mobil TNI, ada gambar-gambar yang lain, kebudayaan dan seterusnya. Nah, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Kalau yang pertama tadi adalah nilai instrumentalnya. Kita kembali. Oke. Yang pertama tadi adalah nilai instrumen, maka kita masuk ke nilai praktis Pancasila. Ya. Yang dimaksudkan dengan nilai praktis itu adalah nilai-nilai yang tadinya termuat di dalam nilai instrumen itu harus dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau dengan kata lain, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumen dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Dan oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif
dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini adalah nilai-nilai praktis Pancasila yang tertuang di dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, sila pertama, saling menghormati. Sikap positif yang harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah saling menghormati, toleransi, kerjasama, dan membina kerukunan baik sesama maupun antar umat beragama. Sila yang kedua, mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila yang ketiga, yaitu mengedepankan persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Sila yang keempat, mengutamakan kepentingan negara, mengutamakan musyawarah, tidak memaksa kehendak, dan menerima serta melaksanakan keputusan untuk kepentingan bersama. Sila yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, menjauhi sikap hedonis dan konsumtif, mau bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Oke, kita lanjut. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Faktor yang pertama adalah adanya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Faktor yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalau faktor yang ketiga adalah adanya sikap tidak toleran atau yang disebut dengan intoleran. Faktor yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Faktor yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan faktor yang keenam adalah penyalahgunaan teknologi. Ya. Ini adalah contoh-contoh kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada beberapa contoh. Ini ketidakadilan pidana orang yang kaya dan miskin. Ada orang kaya yang merugikan keuangan negara divonis dengan ringan, sementara masyarakat miskin, salah satu contohnya nenek Asni, nenek Minah, dan seterusnya itu, mereka divonis berdasarkan kasus yang mereka alami. Itu sudah ada semua, tinggal kalian baca. Lalu apa dampak pandemi ini dan seterusnya. Oke, next. Ada penolakan renovasi gereja Katolik di Pulau Riau hanya gara-gara salah paham. Juga angka putus sekolah masih tinggi. Ya. Itu adalah contoh-contoh yang diuraikan tadi membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Ya. Orang bijak pasti bayar pajak. Dari pajak kita berpijak.
generasi muda, generasi taat pajak. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke. Nah, pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai dengan yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuang sampah sembarangan tempat. 2. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin untuk mengemudi, tidak mematuhi rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain-lain sebagainya. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan lain sebagainya. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling. Ini adalah contoh-contoh sikap kita terhadap pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, pengingkaran kewajiban tersebut apabila tidak segera diatasi akan berakibat pada proses pembangunan yang tidak lancar. Selain itu, pengingkaran kewajiban akan berakibat secara langsung terhadap pemenuhan hak warga negara. Oke, kita lanjut. Bagaimana penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Oke. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, yaitu penegakan supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, pemerintah harus mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang. Yang ketiga, pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, upaya pemerintah meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik lainnya. Lalu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Nah, tindakan penanganannya dilakukan oleh yang pertama, Kepolisian Republik Indonesia, lalu ada Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung. Ini adalah lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Next. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke adik-adik, ini adalah penghujung dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Silakan adik-adik semua melihat tugas ini, kerjakan tugas ini, ikuti petunjuk yang ada, yaitu lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat Anda tampilkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara. Baik adik-adik, dengan demikian pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada hari ini akan bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, belajarlah di rumah dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan,
hindari kerumunan, dan jaga kesehatan dengan baik. Semoga kalian semua pada saat ini tetap sehat-sehat saja, dan semoga badai pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dan kita bisa bertatap muka lagi langsung di sekolah. Oke, dengan demikian kita akhiri, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.